Halo sahabat cuan, gimana nih kabarnya hari ini? Dan gimana reaksi kalian tentang saham Maksi serta saham kelas? Silahkan komen di bawah. Oke, hari ini sahabat cuan akan bercerita tentang kedua saham tersebut. Sahabat cuan punya teman, sebut saja namanya si A. Dia membeli kedua saham IPO tersebut dari ajakan si B. Kemudian hari pertama IPO, saham Maksi kan langsung jatuh tuh. Cuman untuk menit-menit pertama tidak terjadi lock. Masih ada perlawanan antara buyer dan seller sampai benar-benar lock. Tapi si A tidak menjual sahamnya dengan harapan mungkin dia akan naik lagi. Sedangkan untuk saham kelas langsung naik dan arah dari harga 146 ke harga Rp197. Dan si A pun tidak menjual sahamnya hari kedua IPO. Saham Maksi langsung anjlok. Si A pun tidak menjual sahamnya karena pikirannya mungkin besok saham Maksi akan naik. Dan untuk saham kelas sempat menyentuh di harga Rp238 per lembar. Di situ terjadi perang harga antara buyer dan seller. Dan si A pun tidak menjual sahamnya. Mungkin dia ingin lebih banyak lagi dapat cuannya. Sampai di hari kedua tersebut saham kelas turun di harga 180-an. Di hari ketiga saham IPO, untuk saham Maksi langsung terjun di harga Rp63 per lembar. Sedangkan saham kelas yaitu turun juga di harga Rp143 per lembar. Jadi saham milik si A kedua-duanya minus. Hari ini tadi si A datang menemui saya dan menanyakan kabar bagaimana saham Maksi dan kelas milikmu. Terus saya jawab, saham Maksi saya memang minus karena tidak ada kenaikan harga di saham Maksi dan terjual di harga Rp90 per lembar pada hari pertama IPO. Sedangkan saham kelas saya terjual di harga Rp230 per lembar pada hari kedua IPO. Jadi saya kalkulasikan walaupun minus Rp10 per lembar di saham Maksi, tapi tetap cuan Rp84 per lembar di saham kelas. Di sini kebetulan jumlah saham Maksi dan saham kelas saya sama atau berimbang. Jadi saya tetap cuan sebesar Rp74 per lembar saham dari kedua saham tersebut. Kemudian si A menjelaskan keluh kesahnya kepada saya tentang perihal masalahnya di atas tadi. Lalu saya jelaskan, minimal kamu itu mempunyai 3 kesalahan dalam bermain trading saham IPO, kata saya. Pertama, kamu berani mengambil risiko untuk membeli saham, tapi tidak berani menanggung risiko saat saham tersebut naik ataupun turun. Seharusnya kamu berani cut loss dan take profit pada saham tersebut. Kedua, kamu masih berangan-angan agar saham yang jatuh atau yang sudah ARB itu naik lagi. Jadi kamu tidak berani cut loss dengan kata kemungkinan naik. Ketiga, kamu kurang bersyukur tentang profit yang sudah kamu dapatkan. Kamu menginginkan lebih dan lebih besar lagi. Sampai-sampai saham yang awalnya ARA dan profit tersebut jatuh ke ARB. Jadi kesimpulannya, profit lewat saham IPO itu ada berbagai cara. Bisa lewat sahamnya langsung ARA atau mengambil harga di pucuk candlenya. Bisa juga lewat saham IPO yang lain dan dikalkulasikan untuk menutup kerugian saham terdahulunya.
atau saham barangannya. Semoga dari cerita di atas dapat mengedukasi dan merubah pola pikir para sahabat cuan tentang saham yang akan IPO. Harapan kedepannya semoga mendapatkan lebih banyak profit. Amin. Oke, sampai di sini dulu cerita saya dan salam cuan.